Pak, Ada apa, Ma? Mama mau nanya. Papa tuh sekarang berubah banget. Maksud Mama? Ya Papa aku sama Adek, sama Mama. Papa tuh sekarang nggak perhatian sama Mama, sama Adek. Beratan bagaimana? Ya Acu, kasihan Adek kan. Tapi kok dia malah menghindar? Pusing. Aku bingung sekali. Pemirsa, ribuan kisah telah kami terima dalam pengakuan terlarang.com. Kali ini kami akan mengangkat sebuah pengakuan dari seorang wanita yang menyebut dirinya Ella. Kehidupan harmonis rumah tangganya telah dinodai oleh perilaku penyimpangan oleh suaminya. Bagaimana kisahnya? Kita akan ikuti penuturannya hanya di pengakuan terlarang.com. Nama aku Ella. Sekarang aku tinggal di suatu kota besar. Aku sudah punya keluarga kecil. Di sini aku pengen curhat. Tapi ini aib buat keluargaku. Aku dari keluarga yang berkecukupan. Nama suamiku Tio. Kami dikaruniai seorang anak. Dia lucu banget, cantik. Tapi aku merasa dalam hidup aku tuh nggak ada kebahagiaan sama sekali semenjak aku ngelahirin anakku itu. Semua perhatian yang dulu diberikan sama Mas Tio, semuanya berubah. Aku nggak tahu kenapa. Aku pikir mungkin karena perhatiannya berganti ke anakku itu. Cuman ternyata nggak seperti itu. Aku pikir juga mungkin setelah anakku dewasa dia akan berubah. Tapi ternyata Mas Tio masih aja sama. Aku nggak tahu harus gimana lagi ngadepin dia. Aku tuh jadi bingung banget sama Mas Tio. Pernah suatu hari, aku coba bertanya sama dia. Pak, Ada apa, Ma? Mama mau nanya. Papa tuh sekarang berubah banget. Maksud Mama? Ya Papa aku sama Adek, sama Mama. Papa tuh sekarang nggak perhatian sama Mama, sama Adek. Beratan bagaimana? Ya Acu, kasihan Adek kan. Tapi kok dia malah menghindar? Pusing. Aku bingung sekali. Salahku tuh di mana sih? Kalau saja dia tahu apa perasaan aku, mungkin dia nggak akan seperti itu. Kadang aku juga merasa dia tuh aneh banget. Sewaktu dia tertekan, dia malah jadi marah sama aku. Masa nggak usah manja? Kok jadi marah-marah sama anak? Urusan rumah, urusan anak, itu urusan Mama, bukan urusan Papa. Ya tapi kan ini anak Papa juga. Apa sih? Jadi marah-marah gitu sih. Aku sih pengennya cuek aja sama dia. Tapi aku nggak bisa. Dia tuh kan suami aku. Dan aku tuh jadi penasaran banget sama suamiku. Apa sih yang terjadi dengan dia? Sudah gitu, dia juga nggak pernah memberikan aku nafkah batin. Malahan, aku pernah menangkap basah dia sedang... Sebuah keluarga akan menjadi harmonis apabila kita dapat melengkapi satu dengan yang lain.
Ella merasa ada yang terjadi pada diri suaminya. Apa yang akan dilakukan oleh Ella? Tetap ikuti kisahnya hanya di pengakuanterlarang.com. Malahan, aku pernah menangkap basah dia sedang memperhatikan cewek yang sedang lewat depan rumahku. Aku kesel dibuatnya. Tapi aku juga nggak bisa berbuat apa-apa. Suatu hari aku memutuskan, aku harus mencari tahu apa yang terjadi pada suamiku. Kenapa dia suka pulang malam? Kenapa dia senang sekali menyendiri di kamar? Juga kenapa aku nggak boleh lihat isi tasnya? Yang bikin aku pusing lagi, kenapa dia berubah menjadi dingin sama aku? Sampai-sampai pernah terpikir di kepalaku, apa iya Mas Tio mempunyai wanita idaman lain? Aku penasaran. Sampai suatu hari tuh, Mas Tio lupa bawa tasnya. Aku berusaha membuka tasnya Mas Tio. Karena itu kesempatan buat aku untuk mengetahui isi apa di dalam tasnya itu. Dan ketika aku buka tasnya itu cepat-cepat, tapi justru apa? Justru apa yang ada di dalam tasnya itu? Benda-benda yang nggak pernah aku bayangkan sama ini. Benda-benda yang aku sendiri sebenarnya enggan untuk menyentuhnya. Dan itu membuat aku syok. Benda itu adalah Kenyataan telah membukakan mata Ella. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? apa yang ada di dalam tasnya itu? Benda-benda yang nggak pernah aku bayangkan sama ini. Benda-benda yang aku sendiri sebenarnya enggan untuk menyentuhnya. Dan itu membuat aku syok. Benda itu adalah gambar-gambar cabul serta video porno. Iya, aku nggak tahu dia ada apa dengan suamiku. Aku benar-benar bingung saat itu. Seakan-akan dunia akan runtuh. Kenapa banyak sekali majalah dan gambar-gambar cabul itu di dalam tas suamiku? Dan aku harus gimana? Apa yang harus aku lakukan? Aku bingung. Aku mencoba tenang. Hingga aku memberanikan diri bertanya kepada Mas Tio. Tapi apa jawaban dia sama aku? Bukannya ngasih penjelasan yang benar ke aku, malah dia bilang aku tuh lancang. Karena aku udah berani buka tasnya. Pak, Mama mau tanya. Apa maksud Papa nyimpen-nyimpen semua ini kayak gini? Mama maksudnya apa? Ya, Mama mau nanya. Apa maksud Papa nyimpen-nyimpen semua ini Mama apa? lancang sih. Coba bayangkan, istri mana sih yang gak lancang kalau melihat suaminya seperti itu? Padahal kita kan sudah keluarga sekian lama. Ya tapi buat apa? Simpen-simpen gambar porno gitu buat apa? Mama urusin rumah, urusin anak, urusan kerja, urusan ini, urusan Papa. Papa jawab dulu. Buat apa Papa simpen ini semua? Mama mau tahu aja.
Dan semenjak kejadian itu, hubunganku dengan suamiku semakin memburuk. Aku juga bingung. Aku nggak ingin begini terus. Berantem sama suamiku setiap hari. Aku juga mau coba meminta maaf karena kelancanganku yang sudah membuka tasnya itu. Tapi dia malah cuek aja sama aku. Kalau kadang-kadang dia malah seperti itulah, malah marah sama aku. Aku sendiri jadi merasa apapun yang aku lakukan selalu salah di matanya. Sebenarnya aku bingung. Tapi aku mencoba untuk cuek sama hal ini. Sampai suatu hari aku nekat. Kenekatan Ella untuk membuktikan kebenarannya justru membuatnya harus minum pil pahit. Diam-diam aku mengikutinya dari belakang. Pak, kita ikutin mobil itu terus ya Pak ya? Jangan sampai hilang ya Pak ya? Tapi apa coba? Ketika dia sedang melewati kantornya, dia tuh ternyata nggak turun. Loh, harusnya kalau dia mau ke kantor kan dia berhenti di sini nih. Kemana ya? Itu kan berarti dia udah ngebohongin aku kan? Gak bener nih Mas Tio nih. Aku tetap ngikutin dia dari belakang. Tapi dia malah turun di depan sebuah kampus. Kenapa dia di tempat seperti itu? Aku jadi bingung. Malah pikiranku jadi semakin gak jelas. Jangan-jangan dia mau ketemu selingkuhannya ya? Aku kesel banget sama dia. Tapi aku coba bersabar dan menunggu apa sih yang mau dilakukan sama Mas Tio. Nggak taunya, dia tuh cuma memperhatikan mahasiswa yang lagi lewat di depan matanya. Genit banget sih. Ngapain tingkahnya kayak gitu? Aku tuh jadi jijik ngeliat dia kayak gitu. Sampai pada akhirnya dia tuh menurunkan celananya ya Allah.
Dia seorang eksibisionis. Dia puas memperlihatkan kemaluannya di depan publik. Saat itu aku shock banget melihatnya. Aku pun juga hampir berteriak juga. Tapi untungnya aku bisa nahan diri aku. Aku nggak mau Mas Tio tahu kalau aku mengikuti dia. Itu tuh. Jadi ini yang terjadi pada suami aku. Aku lemas melihatnya. Jadi sama ini aku menikah. Aku menikah dengan seorang eksibisionis. Derai air mataku membasuh hati, terluka kau tinggalkan aku. Ya Tuhan, apa salahku? Apa ada yang salah dengan diriku? Dosa apa aku? Apa yang harus aku lakukan? Embun pagi luruh menetes di dedaunan, ku tangisi kepergianmu cinta. Aku tuh sampai bingung. Aku nggak tahu lagi harus berbuat apa. Apakah aku harus bercerai sama suamiku? Terus gimana dengan masa depan anak-anakku? Masa depan diriku? Apa aku harus tetap bertahan? Dengan risiko tekanan psikologis yang harus aku tanggung sendiri. Ya Tuhan, aku harus gimana? Aku harus gimana, Tuhan? Pemirsa, kita tadi telah mendengar pengakuan dari Ella. Apakah dia harus berterus terang kepada Tio tentang perasaannya dengan resiko dia akan diceraikan? Ataukah dia harus diam saja dan menanggung beban psikologis seumur hidupnya? Bagi Anda yang ingin menolong Ella, berikan komentar dan saran Anda di pengakuanterlarang.com. Dan kalau Anda ingin berbagi pengalaman serta rahasia yang dianggap tabu, ungkapkan di pengakuanterlarang.com, di mana identitas Anda terjamin kerahasiaannya. Ingat, sebuah pengakuan merupakan awal dari kebebasan.